Kalian mungkin Ibu mulakan saja pertemuan perkuliahan kita hari ini di hari Senin 17 April 2023 Hamin 4 atau Hamin 5 Lebaran kurang lebih. Nanti sambil menunggu yang lain biarkan saja sambil masuk ke room Zoom, mungkin bisa diingatkan juga teman-teman yang belum join di sini. Sudah ada 31 dari 50 mahasiswa. Minus Flynn berarti 49. Di sini Flynn ini sudah tidak hadir lagi atau bagaimana Ibu juga sudah tidak tahu karena jarang menghubungi juga. Oke, baik Ibu buka saja ya untuk TP22B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi hari ini via tatap maya di perkuliahan statistika, kalau tidak salah pertemuan ke-10 atau pertemuan ke-10 sepertinya. 10 di bulan untuk semester genap ya. Ini masuk term kedua untuk semester genap 2022-2023 dia. Oke, TP21B. Untuk perkuliahan hari ini, Ibu melakukan 3 kali presensi ya. Ibu florkan dulu. Jadi untuk mendata siapa saja yang benar-benar mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhir, yang mana nanti di awal, di tengah, dan di akhir itu akan ada link yang Ibu share, yang mana itu harus kalian isi sebagai bukti bahwasanya kalian mengikuti perkuliahan statistika, yang mana masing-masing link itu ada durasi waktu pengisiannya hanya 10 menit, ada yang 15 menit maksimal, seperti itu. Jadi nanti tolong diperhatikan setiap kali Ibu nge-share link di room chat ya. Jadi nanti silakan kalian buka untuk diisi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada ya. Yang pertama, linknya ini presensi. Sebentar, sedang loading, Ibu buka dulu karena tadi Ibu sudah close not accepting another response untuk kelas A, presensi perkuliahan. Nah, ini dia. Jadi Ibu buka terlebih dahulu, baru kalian bisa mengisi. Dia. Sebentar, butuh proses dia karena sinyal di lab komputer di statistika murni atau matematika murni mungkin mereka melakukan uji-uji yang mungkin lebih dari itu ya porsinya dibandingkan dengan kita. Nah hari ini kita akan melakukan akan menelaah ya mendiskusikan bersama terkait satu uji yang mana biasanya ini dilakukan terlebih setelah uji normalitas, kemudian kalian melakukan uji ini sebelum melakukan uji statistik yang lain, yaitu terkait dengan uji hipotesis ya. Uji hipotesis ini pun dia tidak berdiri sendiri, dia masih berkaitan dengan apa yang sudah kalian pelajari di perkuliahan kita sebelum-sebelumnya. Ya, jadi ketika ganti topik itu bukan berarti topik sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Ini kenapa yang dibuka ini? PPT loh, Dela Amelia yang dibuka. Ih, kumaha anjen. Iya. Oke. Sebentar ya. Pemirsa. Oke, ya. Untuk PPT, ya, mungkin yang sedang perjalanan mudik atau yang sedang bantu orang tua masak, tidak perlu repot-repot di screenshot, nanti akan Ibu share di spot ya, agar bisa kalian download. Cuman mungkin suara Bu Dela yang tidak bisa di-download karena ini tadi Ibu coba merecord tidak bisa di kelas sebelah ya. Jadi ya sudah. Jadi kalian merecordnya dalam kenangan saja, dalam struktur kognitif kalian saja ya. Oke. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait uji hipotesis ya. Terutama kita akan menelaah yang pertama, hipotesis itu apa? Karena mungkin kalian sudah sering dengar ya, atau sudah sering menggunakan terminologi hipotesis. Kemudian yang kedua kita akan mendiskusikan jenis-jenis dari hipotesis ini. Ternyata hipotesis itu banyak jenisnya, nggak ucuk-ucuk dia nongol, tapi dia ada jenisnya dan juga biasanya tiap jenis itu punya karakteristik masing-masing. Yang ketiga kita juga akan melihat menerawang ragam jenis
ya, uji yang bisa kita gunakan untuk menguji sebuah hipotesis, yang mana, uji hipotesis ini kita bergeraknya ketika kita sudah melakukan uji normalitas terlebih dahulu, ya. Uji normalitas itu setelah data itu valid, setelah data valid baru kita bisa melakukan uji normalitas, seperti itu, ya. Oke, dengan harapan nanti kalian punya gambaran terkait dengan hipotesis, uji hipotesis, sehingga nanti ketika datang waktunya kalian harus melakukan penelitian ya, baik itu untuk pengerjaan tugas akhir atau nanti mungkin kalian bekerja di bidang, pendidikan yang mungkin banyak melibatkan, sisi penelitian, nah kalian sudah punya gambaran terkait dengan hal itu, ya. Dan juga nanti untuk di, statistika sendiri ya, untuk term kedua ini ada proyek kelompok lagi yang harus dilakukan yaitu berupa mini research yang mana ini akan sangat menghubungkan ya, menggunakan yang pertama menggunakan apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, mulai dari teknik sampling, penyajian data, uji normalitas, jenis data itu semua nanti akan dipakai sampai nanti materi yang akan maju. Ya, yaitu regresi, korelasi, t-test itu nanti akan kalian gunakan di mini research yang akan kalian lakukan. Dan untuk kelompok sudah Ibu tentukan ya, ada 13 kelompok, 11 kelompok beranggotakan 4 orang, 2 kelompok beranggotakan 3 orang. Dan pembagian kelompoknya ya, berdasarkan sosiometri yang sudah kalian isi. Jadi yang tidak mengisi sosiometri yang kemarin, pola interaksi itu, yang tidak mengisi mau tidak mau harus bersedia ditempatkan di kelompok mana saja, tanpa ada pertimbangan siapa yang mungkin kalian sukai untuk satu kelompok atau mungkin kalian kurang sukai untuk bekerja sama dalam satu kelompok. Nanti itu akan Ibu sampaikan di akhir pertemuan ya, di akhir perkuliahan hari ini. Oke, yang pertama untuk hipotesis sendiri ya. Sudah sudah ini tahun ke-13 kalian di institusi pendidikan formal ya, pasti sudah sering banget dengar istilah hipotesis, baik itu yang anak IPA, anak IPS, anak bahasa, pasti pernah dengar terminologi hipotesis. Yang mana kalau dia itu secara harfiah, secara etimologis itu kan dia berasal dari dua kata hypo ya, kurang dari yang maknanya tesis atau pendapat. Hypo mungkin kalian pernah dengar di istilah hypotermia ya. Berarti panas tubuhnya itu di bawah, kurang dari normal gitu kan. Nah, tesis itu bukan semata anak S2 ngerjain tesis, bukan ya. Tesis itu sejatinya pendapat. Makanya kalau kayak ada orang studi doktoral gitu, apa yang dia pertahankan? Ya, doktoral tesisnya ya. Kalau di Indonesia istilah doktoral itu disertasi, tapi kalau misalnya kita ngambil di luar gitu kan, doktoral tesis, magister tesis, itu semua dipertahankan. Apa sih yang dipertahankan di doktoral tesis, di magister tesis? Pendapat yang mereka sajikan di dalam karya ilmiah mereka. Ketika mereka mampu mempertahankannya itu ya, kalau kalian di bachelor tesis, berarti kalian dinyatakan layak untuk mendapat gelar magister, bachelor, sarjana ya, atau doktor seperti itu. Ya, ini yang dipertahankan gitu. Nah, hipotesis itu berarti pendapat ini kurang dari gitu loh. Kenapa kurang dari? Karena biasanya mereka hanya berdasarkan landasan teoritis ya. Yang mana dia harus diujikan dulu ya. Diujikan melalui apa? Ya, uji empiris, data sesungguhnya. Sehingga nanti ketika data sesungguhnya didapat, si hipotesis kalian ini sesuai tidak dengan si empirisnya tadi. Jadi bukan hanya teoritisnya. Seperti itu ya. Nah, ini secara harfiah. Kalau definisi umum ya banyak jenisnya. Kalau kalian baca buku Sugiono, baca buku Furqon, baca buku Nasution, baca buku Tromsis ya, atau baca buku Afghani, segala pokoknya buku-buku statistika terapan, statistika untuk penelitian, statistika kualitatif segala macam. Itu pasti rata-rata punya definisi masing-masing tentang hipotesis. Nah, beberapa di antaranya yang Ibu sajikan di slide ini ya. Ada yang menyatakan hipotesis itu pernyataan sementara yang diajukan terkait untuk memecahkan masalah. Ada juga yang bilang jawaban sementara dari masalah penelitian. Kemudian ada juga yang menyatakan pernyataan mengenai keadaan parameter
yang akan diuji melalui statistik sampel atau pernyataan mengenai populasi yang akan diuji kebenarannya atau deduksi dari teori ilmiah, segala macam, ragam ya, definisinya. Nanti kalau kalian bingung, kalian mau ada yang ditanyakan, boleh open mic, boleh, langsung tulis di kolom chat, nanti kalau di kolom chat langsung Ibu cek kalau ada chat yang masuk ya, seperti itu. Iya. Nah, ini kan kalau kita lihat, secara garis ya, yang ini mungkin saya familiar ya, familiar mendengar ini, tanpa ada embel-embel statistik parameter, populasi sampel di dalamnya ya. Kalau yang ini kok ada kayak singgungannya dengan statistika ya, gitu. Ini juga ya ada hubungannya dengan statistika ya, ada istilah variabel, hubungan segala macam gitu. Nah, kenapa bisa ada beragam gini? Ada yang menelaahnya secara mungkin definisi bahasanya saja, ya kan? Ada juga yang sudah mulai menginterrelasikan dia dengan statistika, yang mana statistika itu adalah nanti uji yang akan dilakukan, seperti itu. Nah, kenapa bisa beragam seperti itu? Yang pertama yang harus kalian ketahui, hipotesis itu ada 2 jenis, ya. Bukan jenis ya. Secara garis besar, dia itu ada 2 rumpun, yaitu hipotesis penelitian dan juga hipotesis statistik. Yang kayak gini tadi ya, misalnya jawaban sementara, dugaan sementara, praduga dari masalah yang diajukan, itu biasanya kita sebut sebagai hipotesis penelitian. Tapi kan ini dia, pasif ya, bukan pasif gitu, pasif ya, tidak bisa dihitung, tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa dioperasikan. Nah, maka dari itu, si hipotesis penelitian itu, ya, itu dioperasikan melalui hipotesis statistik dia. Yang mana nanti kalau sudah masuk ke hipotesis statistik, dia identik dengan simbol-simbol matematika di dalamnya. Ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, kurang dari, atau ada simbol mu, simbol rho, simbol simbol beta, alfa, segala macam. Jadi, yang kalian olah ya nanti, yang kalian analisis itu adalah hipotesis statistik. Yang mana keputusan yang kalian dapatkan dari hipotesis statistik itu nanti untuk memperkuat hipotesis penelitian. Jadi mereka ini satu arah gitu loh. Mereka satu arah, kalau kata statistiknya itu ditolak, penelitiannya pun juga ditolak gitu. Kalau hasil olah datanya ternyata hipotesis statistiknya diterima, berarti hipotesis penelitiannya pun juga diterima. Itu konsepnya antara hipotesis penelitian dengan hipotesis statistik. Dan biasanya nanti kalian akan mengolah itu ya, mengubah si hipotesis penelitian menjadi hipotesis statistik dengan simbol-simbol segala macam. Kalian mau pakai mu, pakai H0, H alfa, HA segala macam itu boleh ya. Yang penting konsisten. Kalau misalnya hipotesis nolnya disimbolkan dengan mu nol, ya udah sampai akhir ya, sampai simpulan itu semuanya simbolnya adalah mu nol gitu. Nah, baik hipotesis penelitian maupun hipotesis, statistika itu dua-duanya punya hipotesis nul ya, atau hipotesis nol atau null hipotesis, dan juga dia punya hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis. Dan sifatnya itu kayak gini ya, konsep dasarnya. Hipotesis nul dengan hipotesis alternatif itu kontradiktif, berlawanan, berbeda satu dengan lainnya, kayak perempuan dengan laki-laki. Jangan itu. Kalau nggak perempuan ya laki-laki, nanti ada lagi gender yang lain. Kalau nggak panas ya dingin gitu kan. Kalau nggak terang ya gelap gitu. Kalau nggak siang ya malam gitu ya, pagi sore. Nah, hipotesis nul dengan hipotesis alternatif itu kayak gitu juga mereka sifatnya ya. Jadi mereka tuh berlawanan. Jadi misal ada hipotesis nul yang menyatakan tidak ada hubungan antara dua atau lebih variabel. Maka hipotesis A-nya itu, ya hipotesis alternatifnya kebalikan dari itu. Ya, kalau hipotesis nol yang menyatakan tidak ada hubungan, berarti hipotesis alternatifnya itu menyatakan ada hubungan. Itu konsep dasar yang pertama. Jadi nanti biar tidak bingung ya, kok ada HA, H0 itu maknanya apa sih? Ya. Dan biasanya kita itu bermainnya di H0-nya aja dulu, kita fokus di H0-nya, nanti HA-nya itu mengikuti. Dan yang diuji cukup satu saja, yaitu H0-nya saja. H0 saja yang kalian uji, nanti
Apa simpulan terhadap Hanul, ya? Misal Hanulnya ternyata dia ditolak, berarti yang diterima adalah HA, H alternatif, ya. Atau Hanulnya yang diterima, berarti secara otomatis H alternatifnya ditolak. Nggak perlu kerepotan, kerajinan ngitungin dua-duanya, ya. Hanulnya dihitung, HA-nya juga dihitung. Kalau penelitian itu biasa sebisa mungkin dalam waktu yang singkat, efektif dan efisien, ya. Masalah yang diteliti itu terjawab, kemudian didapatkan simpulan. Nah, ini pertama yang harus kalian pahami, ya, terkait hipotesis. Yang mana ternyata ada hipotesis penelitian, ada hipotesis statistik. Dua-duanya itu saling berhubungan, dua-duanya punya H0 dan H alternatif. H0 dan H alternatif itu kebalikan, kontradiktif satu dengan lainnya. Itu yang pertama, ya, konsep terkait dengan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Nah, yang selanjutnya, hipotesis itu baik dia yang penelitian maupun statistik, ya, itu ada ragam jenisnya. Secara garis besar 3, nanti kita elaborasi masing-masing, ya. Ibu berikan contoh. Hipotesis yang pertama ada hipotesis deskriptif. Yang kedua ada hipotesis komparatif. Yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Konsep dasar itu bisa kalian lihat dari istilah yang digunakan. Oh, hipotesis deskriptif berarti mendeskripsikan variabel dalam penelitian, ya. Hipotesis komparatif berarti compare, membandingkan variabel dalam penelitian. Hipotesis asosiatif, ya, berarti ini melihat hubungan antar variabel dalam penelitian. Bu, kok saya pernah, kalau kalian lihat, ya, judul-judul penelitian, kok ada judulnya yang pengaruh, Bu? Pengaruh itu masuk ke hipotesis asosiatif, yaitu hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Nah, yang pertama kita lihat dulu hipotesis deskriptif, ya. Hipotesis deskriptif ini identiknya dia adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Kenapa dia tidak membuat tidak membuat perbandingan atau hubungan? Karena variabelnya nyolo, ya, atau tunggal dia, sehingga jawaban sementara itu hanya deskripsi dari masalah, ya, jawaban dari si masalah tadi. Ya udah, dia akan mendeskripsikan, ya, secara memberikan elaborasi gitu panjang lebar terkait si variabel berdasarkan data penelitian yang didapatkan. Nggak ada dia membandingkan antara si A dengan B atau melihat hubungan antara X dengan Y, tidak, ya. Itu hipotesis deskriptif. Jadi dia hanya ibarat kata menduga yang berlaku hanya pada variabel tunggal saja. Contohnya gimana, Bu? Misal, ya, ini Ibu kasih contoh hipotesis deskriptif. Yang pertama, yang harus kalian pahami, ya, hipotesis itu turun dari rumusan masalah. Oke. Jadi hipotesis itu lahir dari sebuah rumusan masalah. Tidak mungkin kalian ucuk-ucuk nanti ada hipotesis, ya. Biasanya kan kita tuh menduga karena kita sudah ada suatu pertanyaan, gitu. Karena adanya pertanyaan, kemudian kita menduga jawabannya itu apa, gitu, ya. Jadi nggak ucuk-ucuk dia tuh nongol, gitu. Tidak ada sebab musababnya. Nah, masalah itu biasanya muncul karena ada kesenjangan antara yang ideal dengan yang kenyataan, biasanya seperti itu. Atau sesuatu yang belum jelas pemecahannya kayak mana. Ya, itu yang pertama yang harus dipahami. Jadi hipotesis itu muncul karena turun dari sebuah masalah yang sedang diteliti. Nah, di sini RM ini maknanya rumusan masalah, ya. Bukan RM-nya BTS, Red Monster, Redmond itu. Ini RM ini Bu simbolkan saja untuk rumusan masalah. Misalnya contohnya, berapa lama daya tahan lampu merek A dan daya tahan lampu merek B? Ya, di sini tidak ada kalimat perbedaan daya tahan, ya.
Kalau perbedaan itu sudah bukan deskriptif lagi. Di sini dia hanya menanyakan, berapa lama daya tahannya. Oh, variabelnya itu hanya menanyakan daya tahan lampu merek A dan juga daya tahan lampu merek B, masing-masing aja gitu ya. Si A ini berapa, si B ini berapa. Ketika kalian melihat rumusan, ada masalah ini ya, pertanyaan ini, pertanyaan penelitian, kalian langsung menduga ya, memberikan praduga. Oh, daya tahan lampu merek A 450 jam misalnya contoh di sini, dan daya tahan lampu merek B itu 600 jam, ya. Nah, gimana kalian bisa melahirkan sebuah hipotesis ini, ya? Ada rumusan masalah, lahirlah sebuah hipotesis. Dari mana ya hipotesis ini saya lahirkan? Ingat, hipotesis itu bukan hanya sebagai praduga yang tidak ada landasan teoritisnya, ya. Dia itu walaupun dikatakan kurang dari sebuah pendapat yang belum dibuktikan, tapi dia itu berasal dari sebuah kajian kalian terhadap masalah tersebut, gitu. Dia. Jadi hipotesis ini lahir ya dari kajian kalian terhadap masalah yang sedang ditanyakan, ya. Kalian bisa dapat gambaran misalnya dari studi literatur, dari penelitian sebelumnya, dari buku, dari artikel, dari misalnya yang ada di, tulisan-tulisan lain. Nah, itu dari situ. Jadi nggak ucuk-ucuk langsung mengatakan hipotesisnya ini, gitu ya. Tapi ada landasan teoritisnya dalam, menyusun sebuah hipotesis. Jadi misal di case ini, ya, karena ada lampu merek A dan lampu merek B, jadi hipotesisnya berlaku untuk dua-duanya. Untuk lampu merek A, hanulnya dikatakan 450 jam. Berarti H alternatifnya kebalikan, tidak sama dengan 450 jam. Ingat mereka kontradiktif. Kalau sama dengan itu kebalikannya adalah tidak sama. Tidak sama dengan. Kalau lebih besar kebalikannya adalah lebih kecil. Ya, nah, ini yang harus dipahami, karena akan sering kalian bersinggungan dengan simbol-simbol seperti ini. Nah, kemudian yang lampu merek B ternyata hipotesisnya adalah daya tahannya 600 jam, berarti hanulnya 600 jam. H alternatifnya tidak sama 600 jam. Bu, boleh nggak dibalik? Ya boleh, ya. Kalian menyatakan hanulnya itu karena di sini sudah dinyatakan hanulnya itu 450 jam, mau tidak mau nanti H alternatifnya mengikuti, ya. Boleh nggak Bu di sini saya tuliskan daya tahan lampu merek A tidak sama dengan 450 jam? Ya boleh, ya. Jadi kalian yang menentukan di situ. Yang berikutnya contohnya seberapa baik gaya kepemimpinan Ketua Himatekpen, ya. Di sini yang ditelaah hanya gaya kepemimpinan saja. Bahkan ini, sampelnya hanya si Ketua Himatekpen yang mungkin sedang menjabat sekarang, ya. Kemudian kalian membuat satu hipotesis yang menyatakan bahwasanya gaya kepemimpinan, Ketua Himatekpen yang saat ini, itu sama dengan lebih besar dari 70% standar kinerja yang diharapkan. Jadi dia sudah mampu memenuhi 70% standar kinerja yang diharapkan. Itu hipotesis nulnya. Karena di sini ada statement lebih besar atau sama dengan, maka di sini simbolnya kita pakai simbol matematika lebih besar sama dengan. Jadi kalau dia sudah mencapai 70%, atau 71, berarti dia sudah memenuhi standar kinerja. Kalau nanti hasil data empirisnya menunjukkan hal yang sama. Ya sudah, tinggal kebalikan. Alternatifnya berarti karena di sini memenuhi, ya, di sini tinggal dia kurang dari si 70% tadi. Di sini kan simbolnya lebih dari 70. Berarti 70-nya masuk kan. Nah, yang di sini kurang dari 70. Kalau 70-nya sudah tidak masuk, berarti 69, 68 ke bawah. Seperti itu, ya. Ini untuk hipotesis deskriptif. Semoga sudah ada gambaran. Yang kedua, ada yang namanya hipotesis komparatif. Nah, hipotesis komparatif ini biasanya dia kan tadi intinya adalah komparasi ya, atau perbandingan antara
2 variabel yang berbeda, ya. Makanya di sini biasanya kalau hipotesis komparatif itu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Kalau satu variabel berarti sampelnya yang ada 2, atau kalau sampelnya 1 berarti variabelnya yang ada 2. Ya, tinggal bermainnya di mana. Dan hipotesis komparatif ini dia juga dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan antara 2 variabel penelitian. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu tentang si komparatif. Contohnya, kita lihat di sini, ya. Nih, Ibu sajikan masih si lampu saja ya, biar tidak banyak-banyak nanti yang kalian pikirkan. Contohnya di sini ada rumusan masalah. Apakah ada perbedaan? Nah, nih, ini sudah ada perbedaan kan? Kalau namanya berbeda itu kan berarti lebih dari satu ya objeknya ya. Manusianya, bendanya, sikapnya, atributnya itu berarti lebih dari satu gitu. Nah, ini ditanyakan, apakah ada perbedaan daya tahan lampu merek A dengan lampu merek B? Nah, dari rumusan masalah ini bisa lahir 3 hipotesis penelitian dan 3 hipotesis statistik. Hipotesis penelitian yang pertama, dia mengatakan bahwasanya tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu merek A dengan lampu merek B. Tidak ada perbedaan ya. A0-nya berarti sama dengan, H alternatifnya berarti tidak sama dengan. Dan biasanya hipotesis penelitian ini menunjukkan H0. Itu dia. Nanti kalau kalian H0 itu kebalik tuh tulisannya. Ya, seharusnya itu yang tidak sama dengan yang di atas. Iya bener dong, sama ya. Tidak ada perbedaan. Ih, kumaha sih? Sugante pinter. Oke. Nah, ini yang pertama ya, ketika ini dijabarkan ya dioperasikan dalam bentuk hipotesis statistika, ini bentuknya. Kan katanya tidak ada perbedaan, berarti daya tahan si A, lampu A dengan lampu B itu sama. Yang alternatif udah tinggal kebalikannya aja. Karena isi katanya sama, berarti hipotesis alternatifnya adalah tidak sama, seperti itu, ya. Nah, yang berikutnya, dari rumusan masalah ini hadirlah hipotesis yang kedua. Jadi satu rumusan masalah itu bisa aja menghasilkan lebih dari satu hipotesis. Apa itu? Bukan. Oke, ya. Rumusan yang kedua, hipotesis yang kedua yaitu daya tahan lampu merek B lebih kecil sama dengan lampu merek A. B-nya lebih kecil dari A. Atau A-nya yang lebih besar sama dengan dari B. Gitu. Ya sudah. Hipotesis alternatifnya tinggal kebalikan. Dari hipotesis 0. Yang ketiga, di situ ada daya tahan lampu merek B, tinggal dibalik saja, ya. Nah, itu yang hipotesis komparatif. Bu, gimana kalau misalnya contoh yang lain? Ini ada Ibu sajikan lagi ya, yang nanti mungkin mau penelitiannya pada pembelajaran ya, baik media maupun model. Ini contohnya ya. Mau meneliti perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran PBL dan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 sekolah B. Ya. Masalahnya yang diangkat yaitu, adakah perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran pedagogi dan metode pembelajaran PBL dengan metode pembelajaran konvensional, ya. Nah, ini kan kita membandingkan 2 model pembelajaran yang berbeda pada sampel yang sama. Nah, bisa juga case-nya kayak gini, satu model pembelajaran, tapi sampelnya yang berbeda. Misalnya ini sekolah X, yang bawah sekolah Y. Ini boleh juga ya.
Ini juga komparatif, jadi melihat bagaimana PBL ini, ya, efektivitasnya di sekolah X dengan sekolah Y, itu, ya. Nah, dari sini kita bisa meramu sebuah hipotesis. Oh, yang pertama tidak ada perbedaan hasil belajar. Berarti baik metode pembelajaran PBL dan juga metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 sekolah B itu sama-sama. Misalnya sama-sama memberikan rata-rata hasil belajar yang serupa. Di sekolah B hasil belajarnya 7, di sekolah A juga mungkin 7,1, 6,9, segala macam. Ya. Yang hipotesis alternatifnya tinggal kebalikan. Nah, studi komparatif ini paling banyak identiknya dengan kalau judul-judulnya itu misalnya pengaruh penggunaan gamification terhadap motivasi belajar peserta didik. Itu. Atau pengaruh penggunaan quizzes, pengaruh penggunaan Kahoot, pengaruh penggunaan model pembelajaran A atau efektivitas model pembelajaran X untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan juga mengkomunikasikan. Nah, itu sering gitu yang di komparatif ya, judul-judul penelitian yang kayak gitu. Sehingga nanti kalau kalian misalnya kalian melihat judul ya, baik di repositori, misalnya repositori UPI atau artikel, ya kan, artikel ilmiah, kalian lihat judulnya ada istilah pengaruh, efektivitas, hubungan, ya, kata kuncinya itu pasti hipotesis di dalamnya adalah hipotesis komparatif. Dan kalau sudah hipotesis komparatif, nanti kalian bisa memprediksi dia itu akan pakai uji apa untuk menjawab si hipotesis rumusan masalah. Itu ya. Ini hipotesis komparatif, jadi membandingkan, melihat perbedaan dan selain sebagainya yang mana dia identik dengan adanya perbedaan atau adanya hubungan segala macam. Dan tapi yang harus kalian hati-hati, kalau kalian mengambil satu studi komparatif, itu tidak cukup kalian hanya stop di, oh ada hubungan, oh tidak ada hubungan. Nggak boleh hanya kurang komprehensif kalau kalian hanya membuktikan ada tidaknya hubungan tadi. Tapi kalian harus mengelaborasi lebih jauh. Misal kalau dia ada hubungan tersebut signifikan tidak? Gitu. Misal dia menggunakan gamification untuk mengajarkan matematika, ya, untuk menelaah si gamification ini bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik tidak, ya. Oh ternyata hasil olah data mampu, ya, dapat meningkatkan hasil hasil belajar tadi. Tapi hubungan itu sejauh mana? Itu harus kalian telaah lagi dan itu ada ujinya sendiri nanti, ya. Misalnya hubungannya signifikan tidak? Kalau signifikan seberapa besar signifikansinya? Apakah signifikasinya tinggi, sedang, rendah? Nah, itu harus dibahas. Kalau kalian memilih penelitian yang menggunakan hipotesis komparatif. Kok hubungan sih perbedaan loh, astagfirullah. Kurangan oksigen. Itu nanti di asosiatif ya, maaf. Punten. Itu nanti penjelasan tadi itu adalah untuk asosiatif. Kalau yang ini hanya membedakan, ya. Nanti membedakan misalnya hasil belajar ternyata yang menggunakan PBL lebih tinggi daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional, seperti itu. Nah, yang terakhir ini baru hubungan, la ilaha illallah. Ini nanti ada contohnya sih konsentrasi ini. Oke, yang berikutnya itu sih hipotesis asosiatif ya. Kalau hipotesis asosiatif ini biasanya menunjukkan hubungan, baik hubungan kausalitas, maupun hubungan-hubungan yang lain ya. Dan ini biasanya dia menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih ya. Dua variabel atau lebih. Dan konsep yang berikutnya, dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel penelitian. Jadi dia mempertanyakan. Kalau di sini sudah ada hubungan tidak, di sini dilanjutin, ditanyain hubungannya kayak mana.
gitu. Signifikankah atau tidak signifikan? Tinggi, sedang, rendah, itu nanti ada harga-harganya ya. Nanti kan kita bahas uji korelasi. Nah, di situ nanti akan ditelaah lebih jauh lagi. Kalau yang berminat mengambil penelitiannya hubungan, seperti yang Ibu katakan tadi, tidak cukup hanya stop sampai membuktikan ada tidaknya hubungan, tapi juga harus dielaborasi sejauh mana hubungan tersebut, ya, hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Misalnya hubungan antara screen time mahasiswa TP21 dengan jam belajarnya. Apakah kalian menunjukkan hipotesis kalau screen time-nya tinggi ya terhadap sosial media, maka durasi belajar mereka rendah gitu, atau hubungan antara jogging dengan penurunan berat badan, ya kan? Hubungan antara olahraga renang dengan tingginya seseorang gitu, apakah benar? Nanti kan kelihatan kan. Kalau kita ambil sampel orang yang berenang, ya, kita teliti tinggi badannya berapa, kemudian orang yang tidak berenang kita teliti tinggi badannya berapa, gitu kan bisa, ya. Nah ini contohnya, apakah ada hubungan antara kepemimpinan dengan efektivitas kerja, ya. Kan tanyanya apakah, jadi bisa aja ada hubungan, bisa aja tidak ada hubungan, ya kan? Karena yang ada hubungan itu kita simbolkan dengan sama dengan, ya. Kemudian kalau yang ini, yang H yang ini sama dengan yang ini kan dia dikatakan sama dengan 0. Berarti tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Ini kan maknanya, rho ini kan hubungan, ya. Ternyata rho-nya ini hubungannya itu 0. Kalau 0 itu kan nggak ada harganya, berarti tidak ada hubungannya. Nah, yang H alternatif mengatakan rho-nya itu tidak sama dengan 0, ya. Berarti mengatakan kuatnya hubungan itu tidak sama dengan 0, berarti bisa saja lebih dari 0, ya kan, atau kurang dari 0. Yang mana itu maknanya adalah ada hubungan, seperti itu. Nah, yang berikutnya misal, ya, kalian mau meneliti apakah ada hubungan screen time sosial media dengan self esteem mahasiswa TP. Dicek tuh, ya. Ada kan yang kemarin yang ngambil isu ini ya, screen time-nya. Mungkin nanti bandinginnya dengan self esteem-nya dia. Ya, apakah dia jadi orang yang semakin ini ya, apa, introvert, atau malah dia semakin menjadi orang yang semakin ekspresif, atau dia mungkin menjadi orang yang punya kepribadian ganda, di sosial media beda dengan di kehidupan nyata, seperti itu kan bisa kita telaah. Atau misalnya screen time-nya yang pakai TikTok, apa yang ditonton, kemudian bagaimana pola pikirnya terhadap aspek tertentu, itu kan bisa, ya. Kalau mau meneliti yang seperti itu, ya. Nah, ini beberapa jenis hipotesis ya, hipotesis asosiatif, komparatif, dan juga hipotesis deskriptif. Apa jenis hipotesis yang akan kalian gunakan? Itu tergantung dari rumusan masalah. Karena hipotesis itu turun dari sebuah rumusan masalah. Ketika rumusan masalah yang mau diangkat adalah pertanyaannya bagaimana perbedaan, ya, berarti kalian mengarah ke hipotesis komparatif. Nanti jenis hipotesis ini akan menentukan uji hipotesisnya apa, analisis datanya apa, seperti itu. Jadi hati-hati banget di bagian perumusan masalah. Ketika kalian salah merumuskan masalah, yang pertama otomatis hipotesisnya pun akan salah. Ketika hipotesisnya salah, data yang kalian collect atau data yang kalian kumpulkan pun salah, tidak ada gunanya. Karena di rumusan masalah itu sudah salah, ya. Makanya kalau dalam bimbingan karya ilmiah, bagian pertanyaan penelitian itu amat sangat krusial. Karena disitulah penelitian kalian akan bergerak. Sampel yang akan kalian gunakan, ya, data yang kalian perlukan, itu semua dikumpulkan untuk menjawab masalah atau mencari solusi dari masalah. Jadi ketika masalahnya itu salah, ya udah, seterusnya pun akan kurang pas.
Jadi hati-hati banget di bagian perumusan masalah, ya. Oke. Itu yang sudah Ibu sampaikan ya, terkait dengan jenis statistika, jenis, hipotesis dan juga konsep dasar hipotesis sebelum Ibu maju ke, yang berikutnya. Ibu cek dulu kehadirannya di, perkuliahan hari ini, statistika kalau tadi sudah presensi, yang ini agak lain ya, bukan presensi tapi berupa latihan. Jadi kalian hanya Ibu beri waktu 10 menit saja ya. Coba kita lihat beberapa summary ya, jawabannya kalian, questionnya. Kalau tadi sih di sebelah masih ini, nah ini mengkomparasi nih jadinya. Iya, ini TP21, 25 dari berapa orang ini yang hadir? Dari 37, 12-nya hilang. Tidak mengisi. Mayoritas sih oke, tidak terdapat komparatif, tidak ada. Terdapat iya. Tidak ada. Tingkat iya. Oke, sepertinya mayoritas tidak ada kendala ya pengerjaannya ya, masih jenis-jenis hipotesis. Nah, ini baru kita masuk ke sesi yang membingungkan ya. Sudah merasa paham tentang hipotesis, kita kasih sesuatu yang mungkin kalian tidak paham sehingga tidak jumawa ya, biar terus belajar ya. Oke, yang berikutnya, nah tadi kan kalian sudah tahu ya, beberapa jenis hipotesis dan mungkin sudah punya gambaran ya. Gambaran nanti kalau penelitian akhir atau misalnya nanti ini ada tugas, kalian mau hipotesis yang mana. Mungkin prefer ke komparatif, mungkin prefer juga ada yang prefer ke deskriptif, atau ada juga yang prefernya dia ke asosiatif. Itu tergantung kembali lagi kepada peneliti ya. Patokannya penelitian itu harus visible, harus bisa dilakukan, dan yang dilakukan pun harus diselesaikan. Jangan sampai tidak selesai. Nah, yang selanjutnya, hipotesis yang sudah kalian rumuskan itu dia harus diuji agar dia bisa disimpulkan, dia diterima atau ditolak. Kayak orang nembak, ya keputusannya hanya 2, oh 3 ya kalau orang nembak, diterima, ditolak, atau digantungin gitu kan. Nah kalau hipotesis ini lebih hitam atau putih, diterima atau ditolak dia. Nah untuk kita tahu hipotesis yang sudah kita rumuskan itu diterima atau ditolak ya, itu kita bisa melakukan uji terhadap hipotesis tersebut. Yang mana sayangnya uji hipotesis ini ada banyak ya. Ada banyak sekali yang mungkin kalian akan tersyok-syok gitu kan. Apa ini maksudnya? Uji yang mana yang saya pakai ya? Uji yang mana gitu yang layak untuk hipotesis saya gitu. Patokannya seperti ini. Hipotesis kalian itu diterima atau ditolak itu tidak mendegradasi kualitas penelitian kalian ya. Jadi bukan berarti hipotesis yang ditolak itu berarti hipotesis kalian itu jelek, bukan. Kalau hipotesis kalian diterima itu berarti hipotesis kalian itu bagus, ya bukan ya. Karena kan diterima tidaknya hipotesis yang sudah kalian rumuskan itu berbasis data yang didapat dari lapangan atau data penelitian yang kalian dapatkan gitu. Kan yang namanya hipotesis menduga sementara. Bisa saja dugaan kalian itu tepat, bisa saja berbeda. Kayak Ibu tadi menduga, oh ini kayaknya dari luar Jawa Barat nih, si Tiffany. Siapa ya tadi ya? Ternyata setelah dilihat faktanya, ya kan sih, kan seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, untuk memudahkan, ini sudah Ibu coba buatkan diagram ya, peta ya, atau mind map, uji apa yang harus kalian gunakan untuk menguji hipotesis yang kalian miliki ya. Yang pertama, panggil dulu pemahaman kalian terdahulu di term 1 semester 2 ini terkait statistik parametrik dan juga non parametrik ya. Itu masih akan dipakai. Kemudian nanti panggil lagi pemahaman kalian dari minggu lalu, yaitu normalitas.
itu juga akan dipakai, ya. Kemudian baru kita hubungkan dengan yang sekarang. Yang pertama, kita hubungkan dulu dengan si uji normalitas yang sudah kalian lakukan di minggu lalu dan juga ada tugas, ya. Untuk, mengalamatkan si parametris dan juga si non parametris ini. Jadi hipotesisnya ini jatuhnya itu parametris atau non parametris ya. Nah, itu kita alamatkan terlebih dahulu ya. Oke, kita hubungkan dengan si uji normalitas. Kemarin sudah kita diskusikan bersama-sama terkait uji normalitas ya. Konsepnya seperti ini. Apabila data yang kalian miliki itu berdistribusi normal, maka nanti kalian bisa bergerak ke uji ke uji hipotesis yang sifatnya parametrik. Itu yang pertama, disimpan terlebih dahulu, ya. Kemudian, apabila berdasarkan data hasil penelitian, data yang kalian miliki itu tidak normal, berarti kalian bergeraknya adalah ke uji hipotesis yang rumpunnya non parametris. Clear dulu sampai situ ya. Jadi makna parametris dan non parametris ini adalah berdasarkan normalitas data. Data normal berarti kita bergerak ke uji hipotesis yang parametrik. Data tidak normal berarti kita bergerak ke uji hipotesis yang non parametrik. Oke. Nah, uji parametrik untuk hipotesis ini ada ragam jenisnya. Ada uji satu pihak, ada uji dua pihak, ada korelasi product moment atau sering juga disebut Pearson Product Correlation Moment, PPCM, PPMC ya, atau PPCM gitu. Kemudian ada juga uji korelasi ganda, kemudian aja uji korelasi parsial. Biar nggak bingung, dari terminologinya aja kita ambil. Ini ada istilah korelasi atau hubungan. Berarti ini hanya berlaku untuk hipotesis asosiatif, ya. Yang mana hipotesis asosiatif itu adalah hipotesis yang menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi yang ini tidak berlaku untuk hipotesis deskriptif, untuk hipotesis komparatif. Nah, itu yang dibangun terlebih dahulu. Jadi dari terminologinya saja. Ya. Oh, ini korelasi. Berarti hipotesis asosiatif. Yang lainnya di uji hipotesis parametrik itu adalah uji satu pihak dan dua pihak. Ini bisa kalian pakai apabila hipotesis kalian adalah hipotesis deskriptif. Semoga clear sampai sini ya. Nanti ini masing-masing dari uji ini ada cara matematisnya, ada cara pakai aplikasinya atau pakai software. Kalau pakai matematis ya kurang lebih kayak kemarin ya, ada step-stepnya yang harus diikuti. Kalau pakai software juga ada stepnya, tapi mungkin lebih simple dia, dan nanti akan tiba pada saatnya yang dimana kalian harus melihat tutorial penggunaan RStudio, penggunaan SPSS yang ada di YouTube gitu. Bisa. Nah, yang berikutnya ya, apabila ternyata data kalian itu tidak normal, nah kalian bergeraknya ke uji hipotesis yang non parametris ya. Apa saja kemungkinannya? Yaitu si uji binomial, chi kuadrat kemarin, rantes, koefisien kontingensi, koefisien Spearman rank, koefisien Kendall-Tau. Nah, tapi sesuaikan dengan jenis hipotesisnya. Kalau si tes binomial, chi kuadrat, rantes ini berlaku hanya untuk hipotesis deskriptif. Yang ada korelasi koefisien itu untuk hipotesis asosiatif. Jadi misal dalam konteks satu penelitian, ya kalian menciptakan ternyata mau melihat hubungan antara penggunaan media pembelajaran digital dengan hasil belajar peserta didik, ya mau tidak mau berarti kan itu hipotesisnya adalah hipotesis asosiatif. Dah, kalian kumpulin data, olah datanya, kemudian dites. Ternyata datanya tidak normal, mungkin kebanyakan yang tinggi atau kebanyakan yang rendah hasil belajarnya, ya kan? Berarti kalian harus bergerak ke uji hipotesis yang non parametrik. Pilihannya adalah koefisien kontingensi, koefisien Spearman rank, koefisien Kendall-Tau. Jadi kalian memilih salah satu saja, ya. Gitu. Jadi data saya tidak normal, berarti kemungkinan yang bisa saya gunakan adalah ini.
Oh, data saya normal, kok hipotesis saya asosiatif. Siapa yang paling familiar? Yang paling atas ini paling familiar, ya, yaitu korelasi Pearson product moment. Nah, kalau yang di non parametrik ini biasanya Spearman rank ini paling familiar untuk hipotesis asosiatif, ya. Kemudian kalau uji itu deskriptif itu, kalau dia para normal datanya, 2 ini yang paling familiar, one tail dengan two tail. Kalau yang untuk si ini ya, hipotesis deskriptif ya, terlihat untuk data yang tidak normal yang paling familiar adalah chi kuadrat, karena ada tabelnya dia. Oke, ini untuk yang hipotesis asosiatif dan juga deskriptif. Nah, gimana Bu kalau yang hipotesis komparatif? Nah, Ibu alamatkan di sini. Mana dia? Ini di-clear-kan dulu, ya. Nah, kalau yang untuk uji komparatif juga sama, ya. Kita bergerak dari apakah dia normal sehingga bergesernya ke parametris atau dia tidak normal sehingga dia bergesernya ke non parametris, ya. Kalau komparatif karena membedakan, ya, bisa saja dia independen, ya kan. Komparatif bisa saja 2 sampel atau lebih ya, lebih dari 2 sampel. Dan untuk uji komparatif, ini uji-uji yang paling cukup familiar, ya. Ada uji T, T itu yang ada dependency test, ya. Ada uji Fisher, ada uji Chi-square, ada uji Mann-Whitney, ada Kolmogorov-Smirnov, ada uji Wilcoxon, ada uji McNair. Sama seperti sebelumnya, dia bisa dihitung secara matematis, ya. Bisa juga ditentukan menggunakan software yang berupa RStudio, SPSS itu bisa. Kalau data saya normal Bu, berarti ke parametris pakainya apa? Pakainya adalah t-test, Kolmogorov, Smirnov, ya. Kalau ternyata ini yang familiar. Ya, Pak Rana. Oh, ini. Oh, sekarang kan? Oh, nggak ada peserta. Oke, nggak apa-apa ya, saya di sini ya berarti ya. Oke, thank you. Ini lupa di mute. Oke, next ya. Kalau yang untuk uji yang non parametris untuk data yang tidak normal biasanya pakai ini yang paling familiar, yaitu si uji Mann-Whitney. Jadi nanti tinggal kalian olah dulu. Bu, terus gimana ya Bu biar saya itu misalnya sudah cinta mati dengan data yang normal, gitu kan? Tidak mau data saya tidak normal. Yang pertama ya, apabila kita ingin menghasilkan data yang normal, itu langkahnya adalah sebelum kita mengumpulkan data. Kalian tekankan sebelum kalian mengumpulkan data, ya. Kalian bermain di teknik sampling, kalian bermain di jenis data, kalian bermain juga di yang namanya jumlah sampel yang akan digunakan. Karena kalau kalian bergeraknya setelah data dikumpulkan, yang terjadi adalah kalian malah memanipulasi data, ya. Itu yang amat sangat tidak disarankan, gitu. Ternyata datanya tidak normal, kalian manipulasi ya, biar dia tersebar secara normal. Nah, itu biasanya integritas sebagai peneliti patut dipertanyakan. Makanya kemarin dikenalkan dulu teknik sampling, bagaimana menentukan jumlah sampel, bagaimana ngambil sampel yang baik gitu kan, jenis data. Nah, dari situ kalian bermain ya, kalian manipulasi di bagian teknik samplingnya, jenis datanya, jumlah sampelnya. Biasanya kalau kita mau data yang normal itu, kita identik dengan jumlah sampel yang besar. Dan ini yang harus diingat ya, uji-uji ini berlaku untuk penelitian menggunakan data kuantitatif. Oke. Kalau penelitiannya menggunakan data kualitatif, semua ini tidak perlu dilakukan. Gitu. Tapi jangan dibentuk di dalam mindset kalian, kalian melakukan penelitian data yang kualitatif karena kalian takut dengan uji statistika. Itu juga tidak disarankan. Jadi semua ini hanya berlaku untuk penelitian yang menggunakan data kuantitatif, data yang berupa angka dengan sampel yang besar, mau menggeneralisasi karena mau bersifat objektif ya, harus ada instrumennya. Nah, seperti itu. Kalau penelitian yang pakai data kualitatif tidak perlu melakukan uji-uji statistik seperti ini ya. Karena dia sifatnya subjektif, tidak bisa digeneralisasi, instrumennya pun hanya peneliti itu sendiri.
Jadi tidak perlu ada yang namanya hipotesis di awal, ya. Kalau kualitatif itu tidak perlu ada hipotesis di awal, gitu. Karena dia bergeraknya berdasarkan apa yang ada di lapangan. Kalau dia menentukan hipotesis di awal, nanti akan berubah-berubah terus jawaban sementara dia itu. Karena tadi, kalau kualitatif dia menggali lebih dalam pada titik yang sama. Kalau kuantitatif, dia banyak titik gitu kan, menyebar. Itu yang membedakan ya. Tapi nanti misalnya mau memilih penelitian yang datanya kualitatif, jangan mengatakan karena takut dengan uji statistik, trauma menggunakan Excel segala macam, atau trauma menggunakan kalkulator saintifik, padahal bisa pakai kalian SPSS, RStudio, dan lain sebagainya, ya. Nah ini, beberapa uji ya yang Ibu perkenalkan dengan kalian. Sejatinya Ibu sudah siapkan ya bagaimana cara menghitung dia, pakai cara manual ya kan, dan juga pakai cara SPSS, tapi Ibu rasa itu panjang, mungkin nanti kita diskusikan sambil mengalir kalian mengerjakan, eee eee, proyek kelompok itu ya. Ini contohnya sudah Ibu siapkan di sini, tapi nanti saja ini bisa kita diskusikan tuh kayak, Pearson Product Moment. Ini untuk, uji Pearson Product Moment nih. Yang, asosiatif ya tadi ya, mau melihat hubungan antara media pembelajaran atau motivasi belajar dengan hasil belajar. Kalau dihitung secara manual atau pakai secara matematis kurang lebih ada 7 langkah, yang mana kalian harus punya hubungkan dengan T-tabel, kemudian R-tabel, R hitung segala macam ya. Tapi kalau nanti punya, program software itu yang bisa membantu, software statistika mungkin akan lebih mudah. Jadi kalian tidak, consuming time ngitung satu tabel ke tabel yang lainnya, ini. Oke, nah itu terkait uji hipotesis. Mungkin nanti yang akan kita diskusikan ya, cara penghitungannya itu sudah Ibu siapkan yang ini, untuk uji hipotesis deskriptif kita pakai ini nanti Ibu tunjukkan juga cara penghitungan matematisnya. Kemudian yang ini Ibu ambil juga korelasi product moment, ya ini pakai matematis dan juga SPSS-nya. Chi kuadrat sudah kalian lakukan minggu lalu, ya. Jadi Chi kuadrat itu bisa untuk, normalitas, bisa juga untuk uji hipotesis, ya. Kemudian uji T nanti juga bisa pakai, program software tadi. Oke, itu terkait uji hipotesis, ya. Dari walaupun banyak, tapi setidaknya tahu, runutan dia ya, akar dia dari mana, sehingga nanti kalian, ketika sudah tahap ke penelitian, ngambil data itu sudah terbayang uji apa yang akan dipakai. Karena biasanya kalau misalnya kalau kalian di semester akhir, mengajukan proposal gitu kan, di bagian metode itu kan kalian sudah menjabarkan, mau mau mengumpulkan datanya pakai apa instrumennya, caranya bagaimana, datanya dianalisis pakai apa, menggunakan uji apa, itu kan sudah tergambar biasanya. Nah disitulah kalian terlihat, oh sudah siap untuk melakukan penelitian. Kalau di situ saja masih tidak jelas ya, duduk perkaranya, masa sudah mau melakukan penelitian, nanti yang ada salah salah ngambil data. Terutama yang krusial banget itu di bagian rumusan masalah, ya. Oke, yang berikutnya, masih terkait uji hipotesis itu ada yang namanya taraf kesalahan uji hipotesis. Jadi kita itu bisa menghitung taraf kesalahan atau bisa memprediksi taraf kesalahan uji hipotesis yang kita lakukan. Ada dia yang kita pakai a point estimate, ada juga yang pakai interval estimate, ya. Ini perkiraan satu titik, ini perkiraan interval gitu dia. Nah, perbedaannya kayak gini, kalau perbedaan satu titik itu dia hanya memberikan suatu taksiran populasi berdasarkan satu nilai data sampel saja. Kalau yang interval estimate, dia itu taksiran yang dia berikan itu interval ya, jarak antar satu titik ke titik yang lainnya. Contohnya kayak gini, ini bulan puasa ya. Mau mengukur daya konsentrasi belajar mahasiswa TP 21 selama bulan Ramadan. Kemudian kalian berhipotesis, kemudian taraf kesalahannya kalian menggunakan a point estimate ya. Kemudian kalian, hipotesis kalian adalah
daya konsentrasi belajar mahasiswa TP selama bulan Ramadan tuh 4 jam, gitu. Ya itu hipotesis kalian. Hanya, menggunakan satu titik saja. Nah, kalau yang kedua ini, daya konsentrasi belajar mahasiswa TP selama bulan Ramadan yaitu antara 3 sampai 5 jam. Berarti bisa saja 3 jam, bisa saja 4 jam, bisa saja 5 jam. Nah, itu namanya interval. Nah, dari 2 taraf kesalahan ini bisa kalian prediksi, kalian bisa tahu mana yang peluangnya benar itu lebih besar. Dan faktanya adalah seperti ini. Kalau taraf kesalahan uji hipotesis kalian itu menggunakan interval estimate, maka peluang hipotesis kalian benar itu lebih tinggi dibandingkan apabila kalian melakukan taraf kesalahan uji hipotesis itu menggunakan a point estimate, ya. Logika berpikirnya seperti ini, dia hanya mengatakan 4 jam. Berarti kalau tidak 4 jam ya berarti, ditolak hipotesisnya kan. Sementara yang bawah ini dia mengatakan 3 sampai 5 jam, ya. Kalau kita logika berpikirnya dalam satu hari itu 24 jam, yang ini 4/24, 1/6, ya kan peluangnya. Nah, kalau yang ini ada ada yang dia 3/24, ada yang dia 4/24, ada yang dia 5/24. Jadi peluang dia untuk benar itu lebih besar. Ibu gambarkan seperti ini ya. Harus berteman baik dengan kurva seperti ini. Nah, semisal ya, kalian menggunakan point estimate. Point estimate itu berarti dia mengatakan daya konsentrasinya hanya 4 jam. Berarti dia hanya di titik ini doang, ya. 4 jam. Hanya di titik ini saja. Mana sih ininya? Ah, ini. Hanya 4 jam, ya. Berarti selain di titik ini, misal di posisi sini, warna kuning, di posisi ini dia salah. Di posisi ini salah juga, di posisi ini juga. Begitupun di sisi sini. Salah, salah, salah. Benarnya hanya di titik ini doang. Ini ciri khas point estimate. Kalau tidak di 4 ya tidak akan ditolak, berarti ditolak gitu ininya, hipotesisnya. Sekarang kalian bandingkan dengan yang pakai interval estimate. Dia mengatakan 3 jam sampai 5 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ini 3/5 ya. Berarti peluang mereka benar ya. Di sini kan titiknya dia, titik ini sampai titik nih, ini peluang benar yang interval si estimate tadi. Berarti dia di sini masih benar ya. Nah, dia salahnya adalah di titik sini. Di titik ini dia salah, titik ini dia salah. Ini dia tidak pas. Ini ya, kalau kita visualisasikan bahwasanya interval estimate itu menghasilkan peluang untuk benar lebih besar dibandingkan dengan a point estimate. Semoga bisa dipahami ya sampai sini. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya, terus kita lihat isu-isu terakhir ini, salah satunya yang diangkat tuh adalah judi online, ya kan, di Kompas itu, Ibu tidak angkat si Aubimax karena Ibu mau mengkorelasikannya dengan sini sepertinya tidak ada korelasinya kasusnya, bukan kasus ya, isunya ya. Nah, kayak judi online, slot segala macam, ya kan? Kenapa jarang orang yang menang? Karena kalau slot dan juga judi online itu rata-rata misalnya disuruh nebak ya kan, angka dari 1 sampai 100, ya kan. Kemudian satu akun itu bisa hanya menebak misalnya 3 kali 1 sampai 100. Kemudian dia nebak 75, ya kan. Kemudian satu angka gitu kan. Maksudnya dia hanya menyebut angka. Kemudian 33, kemudian 20. Itu kan seperti point estimate, ya kan? Hanya satu titik saja. Ternyata yang keluar adalah 40.
ya udah hilang, hangus, ya, yang dia taruhkan tadi, itu. Nah, ini salah satu contohnya, kalau kita mau menghubungkan statistika dengan judi online gitu, ya. Misalnya itulah, bandar judi itu ngakalin orang yang bermain judi. Jadi yang makin kaya itu cuma bandar judinya, yang pemain judinya mah makin miskin. Karena berdasarkan hasil dari Kompas, yang banyak main judi online itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Kalau dilihat, slot itu kan hanya butuh kuota 20.000, 30.000 dia udah bisa main judi kayak gini, seperti itu. Itu yang merusak generasi bangsa itu, generasi penerusnya. Padahal uang 20.000 daripada beli kuota buat main judi, mungkin bisa buat beli susu, beli sayur, makan keluarganya di rumah, seperti itu ya. Itu yang miris. Nah, ini rahasianya nih. Jadi jangan kalau kalian melihat kasus-kasus kayak gitu, kalau kita hubungkan dengan statistika ya kayak gini nih, pola permainan mereka, ya. Bandarnya aja yang makin kaya, pemainnya makin miskin. 20.000 seminggu, sebulan sudah 80.000. Bisa dipakai buat makan 2 minggu kalau beli sayur semua. Seperti itu logika pikirnya. Itu kan merusak generasi itu kalau yang mainnya bapak-bapak misalnya, atau yang mainnya kaula muda, gitu kan, yang ya. Nah, satu lagi yang masih berhubungan dengan ini ya, algoritma. Biasanya gini mereka, dikasih main 5 kali, ya kan. Yang satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini kalah terus, dilihat sama servernya. Oh, ini sudah permainan terakhir nih dia. Ini dikasih menang. Padahal dia udah spending 40.000 ya, cuma menang 10.000. Seperti itu. Nanti karena dia merasa dia menang, dia penasaran, main lagi, katanya kalah lagi. Ah, gitu terus sampai batu menjadi kapas, ya. Satu lagi algoritma sosial media yang biasa scrolling sosial media, Twitter, Instagram, kemudian Facebook, kemudian TikTok, apalagi Snapchat, ya snack video, ya. Itu biasanya yang muncul-muncul di beranda kalian, di explore kalian itu adalah hal-hal yang kalian sukai, hal-hal yang mungkin kalian tertarik, sehingga nanti kalian tuh akan menghabiskan screen time yang lebih lama di platform tersebut. Ya kan mereka dapat duitnya dari screen time kalian. Makanya mereka akan menyajikan sesuatu yang mungkin pernah kalian nge-like gambar kucing, nanti disajiin gambar kucing yang lainnya, atau disajiin gambar hewan yang lainnya yang masih berhubungan. Suka misalnya dengan BTS ya, nanti disajikan konten-konten yang berbau dengan BTS, seperti itu biasanya. Itu namanya algoritma, yang mana di dalamnya itu identik dengan statistika, ya. Jadi kita itu, punya kalau di sosial media psychometric, dan mereka merekam semua. Platform itu merekam semua jejaknya, sehingga mereka punya histori, punya repositori. Kalian ini pernah menonton apa saja, pernah melihat apa saja, pernah nge-like apa saja, kalian pernah membuka apa saja itu. Jadi nanti dia akan menyajikan hal-hal yang pernah kalian yang sesuai dengan histori kalian tadi. Seperti itu. Oke, ini taraf kesalahan uji hipotesis ya. Jadi gambarannya, semakin kita memperbesar interval ya, interval estimate kita, itu peluang salah kita semakin kecil. Tapi kalau kita perkecil interval itu, kemudian kita mungkin memilih, poin estimate, itu peluang kesalahan kita lebih besar, iya. Nah, biasanya kalau kita itu bermainnya di sampel yang diperbesar biar peluang validnya, peluang normalnya itu lebih besar dibandingkan dengan sampel yang kecil, seperti itu. Iya. Oke, itu tadi terkait dengan, uji hipotesis ya. Ini mungkin nanti Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Ibu cek dulu di sini. Ini juga, oke. Ya, aku rasa itu nanti saja. Nah, ini sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Ini chatnya damai saja. Dia
Sania, kamu open PO apa? Dandan Shopee padat. Ah, ini kalian lupa untuk to everyone ya. Oke, tidak apa-apa. Feel free ya. Ibu mah tidak ini kok. Tidak kepo. Oke. Dia apabila tidak ada yang ingin bertanya, Ibu lanjutkan saja ke sini. Berarti setelah yang tadi uji hipotesis, ya, oke, berarti cukup yang ini. Ini kita oke 20 menit lagi. Clear kah sejauh ini? Bisa melalui stiker? Apabila tidak ada yang clear, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan. Ya, bagaimana? Tadi ada yang open mic sepertinya. Oh, Ade. Oke, Ade clear. Ya. Kalau tidak ada berarti Ibu langsung ke ini saja ya. Pengumpulan pembagian kelompok ya. Dia. Ini sudah coba Ibu petakan dari apa yang sudah Ibu sajikan tadi. Semoga sudah tergambar ya. Nanti mau hipotesisnya apa. Wait a second. Sabrina Hajar. Iya itu Sofi Bu itu. Oh Sofi, Safia. Iya, iya ini pakai 2 device ini Oh. akun yang kakak. Oh, Sabrina Hajar. Iya belum Nama diganti. keluargamu ini nama-nama Iya. ini ya. Sabrina Hajar Hasim. Oh iya. Kamu Safia Hasim. Makanya ini asing sekali orang ini. Oke dia. Baik ya. Yang berikutnya kita move ke sesi yang terakhir ya. Ini sudah Ibu siapkan ya pembagian kelompok untuk proyek kelompok yang di term kedua semester ini. Secara logis berpikir sih lebih complicated daripada yang sebelumnya ya. Karena melibatkan apa yang sudah kalian pelajari di term pertama semester 2, kemudian juga menggunakan apa yang sedang kalian pelajari di term kedua semester genap ini. Nah, yang pertama, Ibu tegaskan lagi, pembagian kelompok ini consideration-nya hanya untuk data yang masuk, dalam artian mahasiswa yang mengisi pola interaksi kemarin. Itu kalau pola interaksi sejatinya itu adalah kalau di istilah ini apa tuh BK dan juga psikologi itu namanya psikometri ya. Psikometri yang mana kalau ibu tutup dulu namanya biar tidak terekspos. Jadi itu untuk memetakan seseorang itu cenderung ingin bekerjanya dengan siapa, kurang bisa bekerja sama dengan siapa, kemudian menurut mereka siapa yang layak untuk menjadi ketua kelompok. Nah, itu yang pertama ya. Dan ini Ibu sudah dapat gambaran dari apa yang kalian isi. Jadi sejatinya kalau mau dibuka datanya itu kalau diiniin dia kayak gini nih, ini namanya Ibu tutup ya. Jadi nanti ada matriksnya. Yang ungu itu tandanya dia mau bekerja dengan siapa atau masuk kelompok dengan siapa. Yang merah itu menandakan dia kurang cocoknya kalau bekerja sama dengan siapa. Jadi namanya tidak Ibu buka karena sifatnya rahasia ya. Jadi kalau kalian mau memetakan gitu kan, memetakan sebaran sosial di kelas itu kayak mana ya. Ini yang sudah Ibu petakan dari data yang masuk. Ya. Jadi Ibu sudah ada gambaran siapa yang akan jadi leader, siapa yang akan sebagai follower ya atau bukan follower, anggota ya. Yang jadi leader juga kemarin sudah voting ya kan, siapa yang cocok. Tapi anehnya kenapa ada yang mention nama sebelah gitu loh. Nama orang dari kelas sebelah. Kan untuk yang di kelas ini saja ya maksud Ibu ya. Yang orang sebelah juga ada juga mention nama kelas sebelah, nama kelas B. Aduh ya sudah. Tidak apa-apa ya. Jadi berdasarkan data yang masuk, ini Ibu sebutkan siapa yang jadi ketua di kelompoknya nanti ya. Oh, ada 14 ini kelompok, punten ya. Ada 14 kelompok, ini bukan berarti urutan ya. Ibu hanya
ngambil data yang masuk saja dari yang teratas gitu kan. Yang pertama kali ngisi ini JIF ya. JIF kurang lebih hampir 30 orang ini yang mengisi, dan ini sih untuk yang unfavorable ya, atau yang kurang cocok untuk berkelompoknya itu namanya itu lumayan vibrant ya, dalam artian tidak menjurus ke satu atau dua nama gitu. Kalau di kelas sebelah itu menjurus ke satu, dua, atau tiga nama. Kalau sini ini masih beragam gitu. Jadi sepertinya tidak ada kendala untuk unfavorable personnya ya. Untuk ketuanya ini disebutkan nama-namanya ya. Ade Cahyono, Agnia, Dava, Dimas, Dito, Najril, Nabila, Nida, Niken, Bayan, Surya, Safia, Silvi, Indra. Nah, yang dimention sebagai leader ini maaf ya, kalian tidak bisa satu kelompok walaupun kalian mention nama teman yang ingin kalian satu kelompok. Ya. Contohnya siapa ini? Niken. Niken ini mention Safia ya. Tapi maaf, Safia harus menjadi ketua juga, jadi kalian tidak bisa satu kelompok. Kemudian Safia juga mention Nida juga harus menjadi ketua, jadi tidak bisa satu kelompok, ya. Kemudian siapa lagi ini yang tidak bisa satu kelompok, yang datanya masuk? Bayan. Ya, maaf sekali, Bayan, kamu tidak bisa satu kelompok dengan Nida dan juga tidak bisa satu kelompok dengan si yang ada dua member yang kamu tidak bisa satu kelompok dengan dia, ya. Jadi mau tidak mau harus dipecah seperti itu. Ya sama, Dava, maaf kamu 3 nama yang kamu sebut ini kamu tidak bisa satu kelompok dengan dia karena semuanya jadi menjadi leader. Kemudian siapa lagi? Agnia. Agnia datanya tidak masuk, jadi maafkan ini Agnia, jadi karena kamu tidak ada consideration, jadi mau tidak mau kamu harus terima nanti ditempatkan dengan siapa saja ya. Tapi kebetulan nama kamu masuk termention menjadi leader. Dito, Dito, oh Dito sepertinya aman ya. Ini nama yang dia mention tidak ada yang ini kok. Kemudian siapa lagi yang menjadi leader? Dito, Niken. Niken ada satu nama yang harus tidak satu kelompok. Nida dua nama yang tidak satu kelompok ya. Jadi ketika ketemu nanti ya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Nah itu salah satu faktornya mungkin teman yang di mention itu menjadi leader, atau consideration lainnya adalah nama kamu di-mention oleh orang lain tapi kamu tidak mention nama dia. Seperti itu ya. Jadi biar tidak ada gonjang-ganjing nanti. Ketika menemukan ternyata kelompok saya tidak ada namanya yang saya mention sebagai orang yang favorable untuk saya satu kelompok. Nah, tapi setelah Ibu telaah, setelah Ibu lihat datanya, ada orang yang mention dirimu untuk sebagai anggotanya. Jadi itu sehingga dirimu menjadi satu kelompok dengan mereka. Itu ya. Nanti biar tidak ada sengketa di belakang. Oke, ini sudah Ibu petakan member-membernya, ini kelas A, ini kelas B. Ade nanti sekelompok dengan Irna, aduh ini R ya, Nizar dan juga Dita. Agnia, karena kamu tidak mengisi jadi kamu bertiga ya. Agnia, Rifki Fatihak dan juga Igna. Dava, Safa, oh iya Safa bukan Safia ya. Safa dan juga Tiffany bertiga juga. Kemudian Dimas, PM, Resi, Sania Fauzia ya. Kemudian Dito, Tegar, Fauzia. Sebentar. Tasnia Fauzia ini. Fauzia Sania? Fauzia? Punten. Fauzia bisa open mic dulu? Jadi Iya Bu, gimana? Fauzia dengan Sania itu sama ya? Iya, Fauzia Sania Rahma. Oke, nanti berarti di Dimas sementara 3 orang ya? Oke, kok tadi ada 2 orang yang di-mention di sini ya? Ya tidak apa-apa, berarti Dimas sementara dihapus dulu Sanianya ya, karena Sania ada di kelompoknya Dito.
Kemudian Najril, Adi Rafli, Dandi, Nabila, Ade Ilham, Devita Esa, Nida, Yustika Angela, Happy, ya. Kemudian Niken, Jif, Rifki, Hanzalah, sepertinya ini. Rifki Hafiz, maaf. Ria. Oke, sudah kembali lagi di sini karena tadi ini lagi setting buat simulasi. Ya, kita lanjut lagi ya. Ini tinggal beberapa yang Ibu sampaikan. Mana dia? Oke. Untuk nama-nama kelompok, semoga bisa diingat. Nanti juga ini PPT-nya Ibu share di Spot agar bisa kalian download ya, untuk mempelajari materi dan juga untuk mengingat timeline pengerjaannya bagaimana. Nah, ini Ibu share dulu timeline pengerjaannya dan apa yang harus kalian lakukan. Ya. Oke. Ih, lamanya. Mana dia? Oke, ini dia. Yang pertama yang harus dipahami ya, ini pengerjaannya 1,5 bulan. Ya.
terhitung dari tanggal ini sampai dengan pengumpulannya yaitu tanggal 29 Mei 2023. Jadi lumayan panjang ya, kurang lebih 1 bulan 2 minggu. Tapi Ibu minta harus ada progresnya di tiap minggu. Aduh, oke, sudah. Tadi mah Ibu udah buka-buka PowerPoint, sudah menjelaskan, ternyata dia tidak tidak sedang di Zoom, ya. Ya sudah, penjelasan ulang ya. Aduh, astaga, disabar-sabarkan ya Allah. Allahumma sobirin. Oke, kembali lagi ke sini ya. Mana tadi dia? Dia iya, eta oke, ya. Tadi terdengar tidak ya? Yang pertama, ini pengerjaannya 1,5 bulan, jadi panjang, tidak usah terburu-buru ya. Jadi, atur saja lokasi waktunya bagaimana, tapi ini sudah Ibu kasih gambaran ya, eee, timeline pengerjaannya. Yang pertama, mulai dari hari ini ya, TP21, eee, mulai dari ini sampai dengan tanggal 1 Mei nanti, yang harus kalian lakukan yaitu cari masalah yang mau diteliti, ya. Kemudian rumuskan masalah tersebut, kemudian susun hipotesis atas permasalahan tersebut. Tuh, ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah dapat masalah yang mau diteliti, coba narasikan ya dalam bentuk latar belakangnya itu apa, ya, atau urgensi dari masalah yang mau kalian teliti itu apa gitu sehingga dia layak untuk diteliti. Nah, ini nanti sampai dengan tanggal 1 Mei harus sudah dalam bentuk tertulis, ya. Jadi at least kalian tuh sudah punya, selama tanggal 2 Mei nanti kalian sudah punya di tulisan itu yaitu latar belakang, kemudian tujuan, kemudian hipotesis, kemudian, kalian juga oh punten, ini ada yang terlewat, rumusan masalah, ya. Jadi ini yang harus kalian lakukan 2 minggu ini ya, membuat latar belakang dari permasalahan penelitian, rumusan masalahnya apa, tujuannya apa, hipotesisnya apa. Nah, nanti di tanggal 2 Mei sampai tanggal 5 Mei yang sudah kalian susun ini ya, kalian konsultasikan ke Ibu. Nanti Ibu, susun jadwalnya, itu kan Selasa, Rabu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, Selasa 2 ya, 2 itu Selasa, Rabu, Kamis ya, Jumat juga bisa nanti. Nanti kalian mengkonsultasikan apa yang sudah kalian susun di sini. Jadi Ibu mungkin hanya melihat apa sih masalah yang akan kalian teliti, apa hipotesisnya, sehingga nanti bisa Ibu
fikskan ya, atau Ibu ACC atau Ibu terima atau mungkin ada perbaikan. Karena tadi kita balik lagi ya, bagian perumusan masalah itu adalah bagian paling krusial. Karena ketika kalian salah merumuskan masalah, salah juga hipotesisnya, salah juga data yang akan kalian kumpulkan. Nah, setelah itu ya, mungkin ada yang tanggal 2 sudah menemui Ibu, sudah oke, bisa lanjut, atau ada yang baru menemui tanggal 5 belum oke sehingga harus revisi lagi, atau tanggal 5 baru oke, silakan lanjut ya. Dari tanggal 2 sampai tanggal 12 Mei, ketika apa yang sudah kalian susun ini sudah oke, ya, sudah layak untuk diteruskan, barulah kalian mulai menyusun instrumen yang dibutuhkan untuk membuktikan hipotesis atau memecahkan masalah. Patokannya, instrumen itu adalah alat yang kalian gunakan untuk mengumpulkan data atau mencari solusi dari masalah dan juga membuktikan hipotesis. Makanya sebelum menyusun instrumen, pastikan dulu masalahnya sudah oke. Ya, nggak ada itu yang namanya menyusun instrumen dulu baru ngajuin rumusan masalah. Kita tuh bergerak dari adanya masalah dulu, kan instrumen untuk mengumpulkan datanya apa, ya. Kalian juga tentukan jumlah sampel yang dibutuhkan berapa, sampelnya siapa, kemudian metode yang akan digunakan untuk mengambil data apa. Apakah melalui survei, wawancara, observasi, studi dokumen, segala macam. Tergantung kebutuhan kalian apa untuk memecahkan masalah yang sudah ada tadi. Ya. Nah, dalam rentang tanggal ini pun kalian bisa mengkonsultasikan metode pengumpulan data yang akan digunakan itu apa, sampelnya bagaimana, ngitung sampelnya kayak mana, teknik samplingnya gimana. Jadi itu yang sudah dilakukan sebelumnya, yang teknik sampling dengan bentukan jumlah sampel itu dipakai lagi di sini. Ya, semoga masih ingat. Dikulik-kulik lagi catatannya, materi-materi sudah dipelajari. Nah, setelah ini oke, ya, kalian konsultasikan, sudah oke instrumennya, sudah oke metodenya, baru kalian bisa mengambil data. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk ngambil data, padahal rumusan masalahnya belum oke, instrumennya belum valid, ya. Jadi ini harus runut, gitu. Masalah oke, hipotesis sudah jalan, instrumennya ACC sudah valid, baru kalian mengambil data untuk memecahkan masalah, ya. Ngambil datanya mau sehari, kalau terakomodasi terhadap memecahkan masalah ya oke, boleh. Harus 3 hari, harus 5 hari, ya mangga. Ini Ibu kasih waktu durasi 15 hari, ya 2 minggu, untuk kalian mengumpulkan data, beserta data yang sudah dikumpulkan itu kalian analisis, kalian sajikan, kemudian juga nanti kalian susun dalam bentuk laporan, sembari mengerjakan laporan dan menganalisis data. Nanti misalnya bingung, Bu ini analisisnya pakai apa, bagaimana, kita butuh pakai software kah, atau bisa melalui secara matematis. Nah itu bisa sambil kalian konsultasikan ke Ibu di rentang tanggal ini, ya. Yang terakhir, tanggal 29 Mei, ini pengumpulan laporan akhirnya, ya. Jadi Senin 29 Mei di perkuliahan statistika itu nanti pengumpulan akhirnya, hard copy dan juga soft copy dari laporan penelitian kalian. Nah, maka dari itu semoga ya teman satu kelompoknya itu punya sudut pandang yang sama, mau pakai hipotesis apa atau rumusan masalah apa, ya. Makanya tadi Ibu data juga tuh yang kalian kira-kira mau pakai hipotesisnya jenis apa gitu ya. Tapi misalnya mau bergeraknya, saya tentukan dulu rumusan masalah biar nanti turunnya enak ya ke hipotesis ya mangga, silakan. Semoga kelompok yang Ibu bagikan juga bisa bekerja sama nanti ya ke depannya. Karena itu kurang lebih 1,5 bulan yang harus dikerjakan, jadi lumayan panjang waktunya. Nanti juga kalau bisa harus nyebar ya, dalam artian gini, ada yang ngasih penelitiannya itu nanti menghasilkan hipotesis deskriptif, ada yang menghasilkan hipotesis asosiatif atau hipotesis komparatif. Tapi semisalnya tidak mungkin disebar, ya kalian nyamannya jenis masalah apa sehingga hipotesisnya harus ini, ya tidak apa-apa ya. Yang penting bisa menyajikan hasil penelitian yang layak, relevan dan juga ibarat kata bagus gitu ya untuk dibaca.
Seperti itu. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan tidak terkait pengerjaan? Atau sudah clear? Kalau sudah clear, tadi terpotong mungkin 5 menit ya, ini sudah 12.03. Mungkin nanti sebentar lagi Ibu akhiri perkuliahan hari ini ya. Tapi sebelumnya Ibu share dulu beberapa link penting. Karena tadi yang pertama ini link untuk pengumpulan uji normalitas yang minggu lalu. Silahkan. Yang kedua, ini adalah link ketiga yang harus diisi pada hari ini sebagai bukti presensi perkuliahan, yaitu sini. Mana dia? Nah, ini review perkuliahan. Nah, ini silakan diisi yang review perkuliahan sampai dengan pukul 12.20. Seperti itu. Kalau yang pengumpulan data, pengumpulan uji normalitas itu paling lambat jam 4 hari ini. Kemudian kalau yang review perkuliahan paling lambat jam 12.20. Mangga, silahkan. Oke, TP21B. Sepertinya sudah clear ya ini ya. Tidak ada yang bertanya. Dan juga sebenarnya tidak ada yang grup, sepertinya juga sudah oke nih. Tidak ada kesenjangan. Semoga ya.